Ashley ungkap pernyataan mengejutkan saat bertandang ke podcast milik Ashanty dan mendapatkan pelukan hangat dari istri Anang Hermansyah itu. Ya, tengah berkonflik dengan ibundanya Pinkan Mambo, Michelle memang beberapa kali mampir di beberapa podcast untuk bercerita perihal permasalahan asusila yang didapatkannya dari ayah sambungnya. Namun kali ini, Michelle pun merasa perasaan yang berbeda saat bertemu dengan Ashanty. Bahkan berujar ingin memiliki ibu layaknya ibu sambung dari Aurel Hermansyah itu. Lantas, bagaimanakah Ashanty mendengar ungkapan dari remaja berumur 18 tahun itu? Benarkah Ashanty pun merasa jauh di dalam hatinya mengaku prihatin dengan permasalahan yang harus ditanggung oleh Michelle di usianya yang masih sangat muda? Sementara itu, usai hadir di Krisdayanti, Ashanty memang berkeinginan kuat untuk memberikan kado kepada suaminya dengan membuatkan sebuah konser tunggal di mana rencananya akan dihadiri oleh beberapa rekan duet Anang Hermansyah sebelumnya seperti Krisdayanti dan juga Syahrini. Lantas, sudah sejauh mana persiapan Ashanty untuk konser tunggal suaminya tersebut? Dan seperti apa pula Ashanty membeberkan kondisi terakhir sang buah hati yaitu Arsy pasca insiden jatuh dari wahana permainan Monkey Bar beberapa waktu lalu. Dan kabar dari Suteng, pekerja di kediaman Ashanty yang kabarnya sudah mampu berenovasi rumah hingga menelan kocek cukup fantastis yaitu 200 juta rupiah. Hasil dari bekerja hampir 10 tahun di kediamannya selama ini. Bagaimanakah bangganya Ashanty dengan pencapaian dari asisten rumah tangganya tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, hati ibu mana yang tidak akan hancur saat mendapati buah hatinya diperlakukan tidak senonoh oleh seseorang yang bahkan orang terdekatnya. Ya, hal ini yang agaknya diperlihatkan Ashanty saat terlibat dalam sebuah podcast dengan Michelle Ashley, anak dari penyanyi kenamaan Pinkan Mambo yang beberapa waktu terakhir sempat menghebohkan publik karena pengakuannya mendapatkan tindakan asusila yang datang dari ayah sambungnya. Mencoba menempatkan diri sebagai orang dewasa, bahkan mencoba menjadi orang yang mempedulikannya. Kebaikan Ashanty pun dirasakan berbeda oleh Michelle, di mana usai podcast mengaku mendapatkan kehangatan yang luar biasa saat berada di dekatnya, bahkan saat dipeluk oleh istri Anang Hermansyah itu. Mendapatkan respon seperti itu, ibu sambung Aurel Hermansyah ini pun mengaku tak bisa berkata-kata dengan pengakuan mengejutkan yang keluar dari mulut remaja berumur 18 tahun itu. Tanggapan aku, Bunda Ashanty lovely banget sih, karena sebelum kita on cam, kita ngobrol dulu, terus dia pengen kayak kenal aku lebih dalam, ceritanya dan segala macam. Dan sehabis itu juga Bunda Ashanty nge-DM aku dan bilang kayak she appreciate me lah, segala macam. Walaupun aku juga baru pertama kali ketemu sama Bunda Ashanty, tapi I adore her so much sih. Aduh, gimana ya? Aku juga kan masih ada seorang ibu yang pastinya
kita masih saling sayang, tapi mungkin karena situasinya jadi bikin kita kayak agak menjarak jauh. Tapi untuk itu cukup aku yang tahu aja sih. Aku juga terima kasih banget untuk orang-orang di sana yang udah nge-support aku dan udah ngedukung dan udah kayak appreciate aku bisa sampai sekarang. Dan aku juga nggak bisa sekuat ini kalau tanpa kalian support aku juga, dan I'm very thankful for that. Thank you so much. Ya mungkin yang dia inginkan hanya pelukan aja. Dia hanya ingin, karena kalau kita kan nggak bisa cerita, kita nggak tahu mau ngomong sama siapa. Yang diinginkan hanya pelukan dari seorang yang benar-benar, ya mungkin ya itu harusnya ya orang tuanya gitu. Ashanty pun sempat memberikan respon cukup positif ketika Michelle mengungkapkan ingin memiliki sosok ibu seperti sosok dirinya. Mendengar hal ini, lagi-lagi Ashanty pun kembali mengakui bahwa dirinya tidak menyangka apabila Michelle dapat berkata demikian. Ada beberapa waktu yang dimana aku pengen aku ngerasa perhatian dari mami kurang dan affectionnya kurang. Tapi I try to understand karena mau gimana pun prioritasnya juga bukan aku doang, karena aku ada adik, ada kakak, dan dia juga ada pekerjaan. Jadi ya aku coba mengerti keadaan dia. Kalau secara nyaman, papa. Ya kan masih ada mamanya, masih ada papanya kan. Ya kalau jadi tempat curhatnya, jadi banyak gara-gara mereka, jadi banyak banget anak-anak muda DM yang udah mau curhat tuh, aduh. Sementara itu, kepedulian istri Anang Hermansyah ini kepada sosok Michelle rupanya beralasan. Ashanty mengaku pernah menerima tindakan serupa seperti yang menimpa Michelle. Lantas, seperti apa Ashanty menceritakan kejadian yang dialaminya itu? Dan seperti apa pula harapan Ashanty untuk permasalahan yang kini tengah dihadapi oleh remaja berumur 18 tahun itu? Aku tuh kan pernah merasakan, walaupun tidak mungkin se-ekstrim dia, aku tahu lah rasanya apa yang dia rasain gitu. Jadi aku tuh miris banget ya sama namanya pelecehan seksual pada anak di bawah umur di Indonesia. Makanya aku tuh bingung sama undang-undang kita, kenapa ada yang bebas. Kemarin aku baca lagi, ini nggak tahu ya bener apa nggak, bapak kandung perkosa anak, terus dihukumnya tadinya 5 tahun, terus di tingkat lebih atasnya lagi dibebaskan. Jadi kayaknya miris gitu ngelihatnya. Kalau menurut aku, pelecehan seksual pada anak kecil tuh hukumannya kalau nggak mati dikebiri. Dah, mau kakek, mau apa, mau bapak, mau apa itu udah. Karena itu mental anak kecil, masa depan bangsa rusak gitu loh. Dan kalian gimana pikirannya gitu kan? Untuk sekarang yang aku lihat sih belum ada. Tapi kemungkinan kayak ya mungkin ada beberapa reasons yang dia nggak bisa mengatakan itu juga, tapi aku kurang tahu ya. Tapi ya aku cuma pernah dengar perkataan minta maaf dari chat-chat dia doang sih. Tapi kalau misalnya face to face belum. Pasti karena aku juga pengen kayak relationship yang baik sama ibu dan anak gitu. Tapi mungkin ada beberapa mungkin emang ini udah kayak terjadi dan ya udah, it happens for a reason gitu. Hubungan aku sama mami belum ada kontakan lagi, dan aku udah dengar beberapa beritakan tentang dia yang yang mengomongkan aku tentang ya gitu-gitu, dan ada sedikit kecewanya. Karena di sini kan poin aku tuh bukan untuk menjatuhkan mami kan, dan aku di sini nggak ada menjelaskan sama sekali. Tapi perbedaannya sama mami yang dia omongkan itu termasuk kayak ada
menjelaskan. Dan aku yakin mudah-mudahan juga suatu saat masalah mereka akan selesai lah. Cuma kan butuh proses aja ya. Sementara itu, usai mampir di konser Krisdayanti beberapa waktu silam, Ashanty memang berkeinginan kuat untuk memberikan sesuatu kepada suaminya dengan membuatkannya sebuah konser tunggal yang rencananya akan dihadiri oleh beberapa mantan rekan duet Anang Hermansyah. Lantas, sudah sejauh manakah persiapan Ashanty untuk konser tunggal suaminya? Pemirsa Intens investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Masih melanjutkan kabar dari Ashanty. Usai mampir di konser Krisdayanti, sepertinya Ashanty pun berkeinginan kuat untuk memberikan hadiah spesial kepada suaminya itu dengan membuatkannya sebuah konser tunggal yang rencananya akan dihadiri oleh beberapa mantan rekan duet Anang Hermansyah. Seperti diketahui dalam karir bermusiknya, Anang pun tercatat cukup banyak melahirkan sejumlah hits yang diantaranya dinyanyikan secara duet. Duet Anang yang paling fenomenal tidak lain adalah dengan mantan istrinya Krisdayanti. Tidak ketinggalan juga dengan Syahrini serta istrinya saat ini Ashanty. Lantas, sudah sejauh mana persiapan Ashanty untuk menuju konser tunggal suaminya tersebut? Dan benarkah pula Ashanty pun akan mengulang kesuksesan konser KD yang beberapa waktu lalu diselenggarakan dan diisi dengan penampilan suaminya Anang Hermansyah? Seru lah, karena kan orang-orang pasti sebenarnya menanti kan. Sebenarnya kan harusnya Mas Anang juga harusnya tahun ini bikin konser juga yang melibatkan Bang Ade juga dan akan menyanyikan lagu-lagu mereka sebenarnya. Cuma karena memang ada hal yang Mas Anang lagi lakukan juga sekarang kan, kalian juga pasti tahu. Jadi yang ketunda juga, yang mudah-mudahan tahun depan bisa gitu. Pengen banget, pasti pengen banget, pengen buka bersama, tapi lebih pengen bikin konser Mas Anang dengan pasangan-pasangan yang pernah berkelab. Itu mimpinya kita waktu itu, pengennya tahun ini kan bikin Mas Anang kolaborasi dengan pasangan-pasangan duetnya atau orang yang pernah menyanyikan lagu beliau. Mas Anang tuh punya 400 karya lagu loh gitu kan, sayang sebenarnya, tapi mungkin belum waktunya. Doain tahun depan dan doain semuanya bisa mau untuk ada di konsernya Mas Anang, karena mengumpulin semuanya kan gak mudah ya, butuh karena punya kesibukan juga gitu dan lain-lain. Sementara itu, seperti diketahui sebelumnya, anak pertama dari pernikahannya dengan Anang Hermansyah yaitu Arsy baru saja mengalami cedera pasca jatuh dari wahana permainan Monkey Bar. Sudah beberapa hari berselang, Ashanty pun menceritakan Arsy sudah mulai kembali bersekolah. Namun, dengan banyak pesan yang dititipkannya kepada para pengajar di sekolahnya. Lantas, sudah sejauh mana update perkembangan kondisi kesehatan Arsy menurut Ashanty? Alhamdulillah udah mendingan, udah bisa, cuma belum boleh olahraga yang berat-berat, nggak boleh aktivitas yang terlalu capek,
Jadi harusnya dia ada musical Broadway lagi, dia nggak boleh ikut karena Desember ini harusnya, terus dia juga harusnya pergi ke Amerika, nggak bisa juga kan. Jadi ya udah biar istirahat dulu lah, terus sekolahnya juga kan masih sekolah. Nggak parah sih, cuma bukan patah tapi crack gitu loh. Awalnya tuh enggak, jadi awalnya udah pulang ke rumah, tiba-tiba hasil ronsennya keluar. Jadi ini ada masalah lah, dokter yang ngerti. Akhirnya bu kayak anaknya harus MRI. Kaget lah aku, langsung balik ke rumah sakit lagi. Terus dicek, jadi kalau tulang kirinya, jadi dia jatuhnya ke pantat, terus dia nahannya ke kanan. Jadi yang krek-krek-kreknya tuh ada berapa ruas sebelah kanan. Nah, untuk kata dokter recovery untuk anak kecil tuh nggak lama, lebih mudah, lebih cepet, tapi butuh proses. Gak boleh pokoknya main yang kayak gitu-gitu dulu selama 3 bulan. Dia udah stres, kayak tadi kan lomba kan 17-an di apartemen kan, dia nggak boleh main tarik tambang, main apa. Aku bilang ya nggak boleh lah, karena kamu lagi recovery kok gitu. Udah, alhamdulillah udah dari Senin kemarin udah masuk sekolah, tapi ya gitu guru-gurunya juga pengertian. Dia duduk, aku titip ke Miss-nya, Miss nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini ya. Iya, dan sekolahnya juga merhatiin banget kan, maksudnya ada yang kayak gitu-gitu mereka langsung inilah, Bu Arsi pengen main ini tadi, tapi Arsi tuh anaknya bener-bener dia tuh nggak akan melakukan sesuatu yang aku nggak bolehin. Jadi kayak dia bener-bener kayak dia duduk aja ngeliatin teman-temannya main, terus dia kayak bunda kapan aku boleh main itu. Dia kan ada anak yang diam-diam yang main aja gitu, dia enggak, dia anaknya tertib dan nurut banget. Sementara itu, Ashanty pun juga mengaku bangga ketika mengetahui secara langsung asisten rumah tangganya yang bernama Suteng mampu merenovasi rumah yang kurang lebih menghabiskan dana 200 juta rupiah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hello, this is Marcelo from California in the U.S. Congratulations Indonesia on 78 years of independence. Terus melaju untuk Indonesia maju. Di balik semua kabar yang datang silih berganti kepada Ashanty, baru-baru ini ia pun mengaku bangga karena asisten rumah tangga yang sudah bekerja selama hampir 10 tahun lama dengannya bisa merenovasi rumahnya yang bahkan menghabiskan budget cukup fantastis, yaitu sekitar 200 juta rupiah. Rumah tersebut menurut Ashanty cukup fantastis karena menggunakan bahan bangunan serta barang-barang yang cukup bagus. Layaknya mencoba mengadaptasi rumah kediamannya bersama sang suami Anang Hermansyah. Iya, jadi kan Teng udah kerja sama kita hampir 9 tahun ya. Terus dia di tabungannya dia nggak pernah keluar duit lah, orang tiap bulan yang hidupnya makut kan. Apalagi tiap bulan tiap bulan ada aja tagihan dia banyak banget tuh. Gak bercanda itu buat anak-anak. Jadi kayak tagihan dia kan utuh kan, Uteng kan juga nggak ada suami dan nggak ada anak gitu, terus keluarganya juga banyak yang udah nggak ada, tinggal satu-satunya kakak ada gitu. Jadi dia bagusin rumahnya. Nah, bagusin rumah itu hasil karya dia kerja sama aku kan. Cuma menurut aku tuh untuk harga untuk rumah segini mahal banget gitu, tapi dia pakai yang jati lah, kayak ini sombong banget, maunya yang terbaik. Kamar mandinya bikinnya kayak di apartemen, katanya kayak apartemen bunda gitu. Tapi aku bangga kan, maksudnya orang-orang kerja aku kayak beberapa udah bisa settle gitu yang udah lama, dan alhamdulillah sekarang Uteng gitu. Jadi kayak suatu kebanggaan lah bisa dia, dan dia tuh sempat ngambek gara-gara dia tuh udah capek rumah itu takut rusak, dia pengen kontrakin. Nah sebelum kontrakin itu pengen banget aku lihat dulu. Jadi tuh 2 bulan ini murung gitu. Kenapa sih Teh? Kapan sih mau dilihat? Kalau saya kontrakin aja deh. Katanya gitu, ngambek. Saya udah tua kan, balik ke anak kecil lagi. Tak
terasa negara kebanggaan kita Republik Indonesia menyentuh di usianya yang ke-78. Tepat pada tanggal 17 Agustus 2023. Kami, segenap tim redaksi Intens Investigasi, mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan RI yang ke-78. Semoga semakin jaya dan terus melaju untuk Indonesia maju. Selamat ulang tahun untuk Indonesiaku yang ke-78, semoga semakin damai dan jaya. Dirgahayu ke-78, Indonesia maju terus, semoga menjadi negara yang jauh lebih baik. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada siang, sore, dan juga malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.